Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang menulis teks non-fiksi. Sebelumnya yang belum subscribe dulu ya teman-teman sekolah semua, untuk perbaikan dan untuk pengembangan video-video selanjutnya agar kami semangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk anak-anakku semuanya sudah siap belajar dari rumah. Siapkan bukunya, alat tulisnya, perhatikan baik-baik ya. Kali ini kita akan belajar menulis teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan teks yang berdasarkan data atau fakta dan bukan rekaan. Jadi berdasarkan fakta dan bukan rekaan ya. Jadi yang sebenarnya. Kali ini kita akan menulis teks non-fiksi. Ada beberapa langkah untuk menulis teks non-fiksi. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menulis teks non-fiksi. Yang pertama adalah menentukan tema. Pada umumnya, topik atau tema karangan non-fiksi merupakan judul karangan itu sendiri. Hal ini terjadi karena keseluruhan ide karanganlah yang menjiwai karangan tersebut. Yang kedua, merumuskan tujuan. Tujuan dalam kegiatan mengarang merupakan faktor yang sangat penting karena menentukan arah, isi, dan jenis karangan. Arah atau isi karangan non-fiksi sangat dipengaruhi kadar pengetahuan tentang tema yang dibahas tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengumpulan bahan dan data, kemudian menganalisisnya dengan seksama. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Kualitas data yang dianalisis dan kecermatan penganalisisannya akan sangat mempengaruhi kualitas karangan non-fiksi tersebut. Jadi harus dilakukan dengan sangat serius. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan wawancara, membaca buku, survei, diskusi, percobaan, observasi, dan sebagainya. Hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini adalah pastikan bahwa logikanya teratur, baik kelogisannya maupun susunannya. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan adalah susunan pikiran utama yang terstruktur, kemudian direalisasikan dalam kalimat-kalimat utama. Menyusun kerangka karangan berarti mengorganisasikan ide dan data yang telah kita kumpulkan. Jadi penyusunan kerangka karangan harus dilakukan sebelum karangan dibuat, supaya susunan karangan mudah dikembangkan dan utuh. Bentuk kerangka karangan yang sederhana adalah sebagai berikut, yaitu bagian-bagiannya atau ada minimal A pembukaan, B isi, C penutup. Langkah yang kelima atau yang terakhir ini adalah menyusun paragraf. Susunlah karangan non-fiksi tersebut dengan kaidah paragraf yang baik, berupa satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, itu tadi bagaimana langkah-langkah menentukan atau menulis teks non-fiksi. Kembangkan ide pikiran kalian untuk menulis teks non-fiksi tersebut. Nah, untuk supaya lebih jelasnya, ayo kita berlatih ya. Nah, ini ada sebuah teks bacaan. Bacalah teks berikut. Macam-macam ekosistem. Terdapat dua macam ekosistem jika dilihat dari awal terbentuknya, yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem buatan.
Ekosistem alamiah adalah ekosistem yang tercipta dengan sendirinya, tanpa ada campur tangan dari manusia. Contoh ekosistem ini adalah ekosistem laut dan sungai. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk dengan adanya campur tangan manusia. Ekosistem ini dibuat kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, ekosistem ini adalah sawah, jadi dibuat oleh manusia. Banyak ya contohnya, sawah, bendungan, dam. Pada ekosistem alami ini dibagi lagi menjadi dua macam berdasarkan lingkungannya, yaitu ekosistem lingkungan air dan ekosistem lingkungan darat. Ciri khas ekosistem air adalah adanya komponen abiotik berupa air. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ciri ekosistem air tawar yaitu memiliki penetrasi dari cahaya yang kurang. Variasi suhunya tidak begitu mencolok dan terpengaruh oleh kondisi cuaca dan iklim. Ciri ekosistem air laut yaitu adanya perbedaan suhu yang mencolok pada bagian permukaan laut dan bagian dalam laut. Ekosistem air laut antara lain ekosistem muara, ekosistem pantai, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem laut dalam. Adapun ekosistem darat disebut sebagai ekosistem terestrial. Zona terestrial ini biasanya ditentukan oleh curah hujan dan temperatur. Pola ekosistem daerah darat ini biasanya tergantung pada adanya gangguan maupun iklim. Ekosistem darat terdiri atas hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, tundra, dan kars. Itu tadi bagaimana kita berlatihnya, yaitu setelah tadi teksnya dibaca, kalian juga bisa membaca ulang ya. Setelah dibaca semua, ini ada 1, 2, 3, ada 3 paragraf. Nah, tugasnya untuk kalian di rumah yaitu tuliskan pikiran utama masing-masing paragraf tersebut. Kerjakan pada kolom berikut. Kalian di rumah menggunakan buku tulis kalian, coba menuliskan pikiran utama pada tiap-tiap paragraf. Selamat bekerja ya anak-anakku semua. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika ingin bepergian dan cuci tangan menggunakan sabun. Selamat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.